Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Laura dengan NIM 2501030148. Saya dari Program Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan review terhadap proposal penelitian yang berjudul Analisis Peran Komunikasi Orang Tua dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Remaja di Kota Tangerang, Kecamatan Cipondo. Proposal ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ferawati Fajrin, SPD, MPD. Proposal ini mengangkat tema yang relevan yang penting bagi dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi remaja dalam membentuk karakter, sikap, dan perilaku sosial, sehingga peran komunikasi orang tua menjadi sangat menentukan. Dan di sini ada bagian latar belakang. Pada bagian latar belakang, saya menjelaskan bahwa masa remaja merupakan fase perkembangan yang krusial karena ditandai oleh perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Remaja berada pada tahap pencarian jati diri sehingga sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, baik positif ataupun negatif. Dan saya juga mengaitkan konteks penelitian dengan kondisi sosial di Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang yang mengalami perkembangan sosial dan budaya cukup pesat. Akses teknologi, pergaulan semakin luas, serta tuntutan lingkungan menjadi tantangan tersendiri bagi remaja dan orang tua. Dalam kondisi itu, komunikasi orang tua diposisikan sebagai faktor kunci dalam membimbing remaja agar mampu mengelola emosi dan membentuk sikap positif, juga bertanggung jawab secara sosial. Dan latar belakang ini tuh cukup kuat karena yang pertama itu menjelaskan konteks sosial yang jelas, yang kedua menunjukkan urgensi penelitian, yang ketiga menghubungkan komunikasi teori dengan realitas kehidupan remaja. Namun, latar belakang akan lebih tajam apabila disertai data pendukung, misalnya fenomena kenakalan remaja, konflik keluarga, atau perubahan pola komunikasi orang tua di wilayah penelitian. Dan yang kedua, ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dan proposal ini dirumuskan secara jelas dan fokus, yaitu yang pertama, bagaimana peran komunikasi orang tua dalam kehidupan anak remaja di Kecamatan Cipondo, dan dua, bagaimana komunikasi yang diterapkan orang tua untuk mendukung perkembangan remaja. Rumusan ini sudah jelas sesuai dengan latar belakang yang tidak terlalu luas. Tujuan penelitian ini dikemukakan penulis juga selaras dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui pesan komunikasi orang tua dalam meningkatkan perkembangan remaja dan menganalisis bentuk-bentuk komunikasi orang tua yang berpengaruh terhadap perkembangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesinambungan antara latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Keterkaitan antara latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian sudah cukup baik dan menunjukkan arah yang penelitian yang jelas. Dan yang ketiga, ada manfaat penelitian. Proposal ini menguraikan manfaat penelitian dalam 3 aspek. Yang pertama itu ada manfaat teoritis yang menambah wawasan ilmu komunikasi, khususnya komunikasi keluarga dan perkembangan remaja. Yang kedua, ada manfaat teori praktis, yaitu memberikan masukan bagi orang tua agar dapat membangun komunikasi yang lebih efektif dengan anak remaja. Yang ketiga, ada manfaat sosial, yaitu mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap peran keluarga dalam membentuk karakter remaja. Yang kelima, ada metode penelitian. Pada bab 3, bagian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran komunikasi orang tua dalam kehidupan remaja. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi literatur. Dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, metode ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian, meskipun akan lebih baik apabila dijelaskan lebih rinci mengenai subjek penelitian dan teknik penentuan informan. Dan secara keseluruhan, proposal penelitian ini telah disusun secara sistematis dan memiliki topik yang relevan dengan kondisi sosial saat ini. Dengan didukung oleh landasan teori yang jelas serta metode penelitian yang sesuai, proposal ini dapat dilanjutkan ke tahap penelitian dengan beberapa penyempurnaan, terutama pada metode penelitian. Yang keempat, ada kajian pustaka. Pada bab 2, saya juga menjelaskan konsep komunikasi interpersonal yang mengacu pada pendapat para ahli seperti Devito, Dedi Mulyana, dan Agus M. Harjana. Penulis juga membahas komunikasi orang tua dan anak sebagai bagian dari komunikasi interpersonal dalam keluarga serta mengaitkannya dengan teori keterkaitan dari John Bowlby.
Selain itu, saya juga memaparkan berbagai bentuk komunikasi orang tua yang berpengaruh terhadap perkembangan remaja, seperti konflik verbal, nonverbal, asertif, persuasif, dan komunikasi mengenangani konflik. Kajian pustaka ini cukup lengkap dan relevan dan fokus penelitian menjabarkan bentuk-bentuk komunikasi seperti komunikasi verbal dan verbal, otoritatif, asertif, persuasif, dan komunikasi menangani konflik. Jadi nilai tambahan karena menunjukkan pemahaman penulis terhadap berbagai pendekatan komunikasi dalam keluarga. Namun demikian, kajian pustaka akan lebih kuat apabila ditambahkan kerangka pemikiran atau alur hubungan antara komunikasi orang tua dan perkembangan remaja secara visual atau naratif yang ringkas. Dan kesimpulan dari proposal ini, yang pertama itu relevan bagi bidang ilmu komunikasi, yang kedua memiliki struktur penulisan yang jelas dan sistematis, yang ketiga didukung oleh teori-teori yang relevan, yang keempat mengangkat isu sosial yang aktual dan kontekstual. Dan beberapa aspek yang harus dapat ditinggikan itu adalah penajaman latar belakang dengan data empiris, penyempurnaan metode penelitian, dan yang terakhir, penambahan kerangka pemikiran. Dengan beberapa perbaikan tersebut, proposal ini sudah layak untuk dilanjutkan ke tahap penelitian dan memiliki potensi memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam kajian komunikasi keluarga dan perkembangan remaja. Dan proposal penelitian ini telah disusun secara sistematis dan memiliki topik yang relevan dengan kondisi sosial saat ini. Dengan didukung oleh landasan teori yang serta jelas metode penelitian sesuai, proposal ini layak untuk dilanjutkan ke tahap penelitian. Dan itu saja yang dapat saya simpulkan mengenai proposal penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.